Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkiana Sakinah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi COVID 2019 ITIL ISO 27007. Baik, sebelumnya kita harus tahu dulu sebenarnya apa sih COVID 2019 itu. Jadi, COVID atau Control Objective for Information and Related Technology merupakan tata kelola IT Governance dan IT Management yang dikeluarkan oleh ISACA atau Information System Audit dan Control Association dan IT Governance Institute atau ITGI dari Amerika Serikat. COVID adalah kerangka kerja untuk tata kelola dan manajemen informasi dan teknologi perusahaan yang ditujukan untuk seluruh perusahaan. COVID mendefinisikan komponen dan faktor desain untuk membangun dan mempertahankan sistem tata kelola yang paling sesuai dengan perusahaan. Apa perbedaan khusus antara COVID-5 dengan COVID-2019? Pada COVID-2019 dikenal dengan fokus area. Jadi fokus area merupakan sebuah topik atau domain atau permasalahan utama pada sebuah tata kelola. Kemudian pada COVID-19 dikenal dengan faktor desain, sedangkan pada COVID-5 tidak. Jadi faktor desain itu adalah faktor penting yang diperlukan dalam mendesain sistem tata kelola untuk mewujudkan suksesnya penerapan tata kelola tersebut. Yang kedua itu pada COVID-5 hanya 5 prinsip, sedangkan pada COVID-19 terdapat penambahan 2 prinsip, yaitu prinsip sistem tata kelola dan prinsip kerangka kerja tata kelola. 3. Perubahan nama pada enabler di dalam COVID-5. Jika pada COVID-5 dinamakan 7 enabler, sedangkan pada COVID-2019 dinamakan dengan komponen COVID-2019. Kemudian penambahan 4 buah domain proses pada domain planning dan organizing, monitoring, evaluating, dan manage data. Kemudian prinsipnya, ini ada Principal Governance System dan Principal Governance Framework. Yang pertama yaitu sistem tata kelola atau governance system. Yang pertama itu memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan atau stakeholder, mencakup organisasi secara menyeluruh atau end-to-end, memungkinkan pendekatan yang holistik, memisahkan tata kelola dengan manajemen, penerapan sistem tata kelola yang dinamis, dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Kemudian untuk kerangka kerja tata kelola atau governance framework, yang pertama itu berbasis model konseptual, bersifat terbuka dan fleksibel, selaras dengan standar-standar besar lainnya. Kemudian untuk domainnya itu yang pertama ada IDM atau Evaluate, Direct, and Monitor, kemudian RPO, Align, Plan, and Organize, kemudian BAI, yaitu Build, Acquire, and Implement, kemudian DSS, Deliver, Service, and Support, kemudian yang kelima itu ada MEA, yaitu Monitor, Evaluate, dan Access. Untuk pemetaan domainnya sendiri atau goal cascade-nya itu menentukan kebutuhan dari stakeholder atau pemilik perusahaan, selanjutnya diturunkan menjadi tujuan dari perusahaan. Setelah tujuan dari perusahaan terpenuhi, selanjutnya diturunkan menjadi keselarasan antara tujuan perusahaan dan tujuan IT. Jadi pada COVID-19 ini tujuan IT dan tujuan perusahaan harus selaras terlebih dahulu. Setelah selaras, baru dapat diturunkan kembali ke objektif tata kelola dan manajemen. Ada 7 komponen tata kelola. Yang pertama itu proses, kemudian struktur organisasi, kemudian prinsip-prinsip, kebijakan dan kerangka kerja, kemudian informasi, kemudian kultur, etik dan kebiasaan, kemudian SDM, keterampilan dan kompetensi, kemudian layanan, infrastruktur dan aplikasi. Kemudian ITIL atau Information Technology Infrastructure Library. ITIL atau Information Technology Infrastructure Library adalah suatu rangkaian konsep dan teknik pengelolaan infrastruktur, pengembangan, serta operasi teknologi informasi atau IT. ITIL memfokuskan diri pada pengukuran terus-menerus dan perbaikan kualitas layanan IT yang disampaikan, baik dari perspektif bisnis dan pelanggan. Komponennya itu ada 7, yaitu service strategi atau layanan strategi yang memberikan pandangan ITIL yang sejalan bisnis teknologi dan informasi. Ini menentukan bahwa setiap tahap siklus hidup
atau life cycle layanan harus tetap fokus pada kasus bisnis dengan tujuan bisnis yang ditetapkan, persyaratan, dan prinsip-prinsip manajemen lainnya. Kemudian service design atau layanan desain yang memberikan panduan pada produksi atau pemeliharaan kebijakan teknologi informasi, arsitektur, dan dokumen. Kemudian service transition atau layanan transisi yang fokusnya pada peran manajemen perubahan dan praktik rilis, menyediakan kegiatan, bimbingan, dan proses untuk transisi dari layanan ke dalam lingkungan bisnis. Kemudian service operation atau layanan operasi yang berfokus pada pengiriman dan kegiatan proses kontrol berdasarkan pemilihan layanan dan dukungan jasa penyampaian kontrol. Kemudian continual service improvement atau peningkatan pelayanan terus-menerus, fokusnya pada elemen proses yang terlibat dalam mengidentifikasi dan memperkenalkan perbaikan manajemen pelayanan serta isu-isu seputar layanan pensiun. Kemudian kelima bagian tersebut dikemas dalam bentuk buku atau bisa disebut sebagai core guidance publication. Setiap buku dalam kelompok utama ini berisi yang pertama yaitu practice fundamentals yang menjelaskan latar belakang tahapan life cycle atau siklus hidup serta kontribusinya terhadap pengelolaan layanan IT secara keseluruhan. Kemudian practice principle yang menjelaskan konsep-konsep kebijakan serta tata kelola tahanan life cycle yang menjadi acuan setiap proses terkait dalam tahapan ini. Kemudian life cycle process and activity yang menjelaskan berbagai proses maupun aktivitas yang menjadi kegiatan utama tahapan life cycle, misalnya proses finansial, manajemen, dan demand. Dalam tahapan staff strategy, kemudian supporting organization structure and roles. Proses-proses ITIL tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa definisi roles dan responsibilities. Bagian ini menjelaskan semua aspek yang terkait dengan kesiapan model dan struktur organisasi. Kemudian teknologi consideration yang menjelaskan solusi-solusi otomatisasi atau software ITIL yang dapat digunakan pada tahapan life cycle serta persyaratannya. Kemudian practice implementation berisi acuan atau panduan bagi organisasi IT yang ingin mengimplementasikan atau yang ingin meningkatkan proses-proses ITIL. Kemudian complementary guideline yaitu berisi acuan model-model best practice lain selain ITIL yang dapat digunakan sebagai referensi bagian tahapan life cycle. Kemudian example and templates berisi template maupun contoh-contoh pengaplikasian proses. Kemudian ISO 27007. ISO 27007 adalah bagian dari ISO atau IAC Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi, di mana dari ISO atau IAC 27000 merupakan standar keamanan informasi yang saat ini dikembangkan oleh organisasi internasional untuk standarisasi atau ISO dan International Electrotechnical Commission atau IEC. ISO 27007 mengenai dokumen panduan audit sistem manajemen keamanan informasi perusahaan. Tujuannya sebagai berikut. Yang pertama itu audit internal, misalnya untuk IT audit dalam mengkonfirmasi bahwa kontrol keamanan informasi dalam suatu organisasi cukup mengurangi risiko-risiko keamanan. Kemudian yang kedua audit eksternal, termasuk IT audit yang dilakukan sebagai bagian dari audit keuangan, misalnya mengkonfirmasikan bahwa kontrol keamanan informasi yang berhubungan dengan buku besar atau sistem pengadaan dan proses yang memadai bagi auditor untuk menempatkan ketergantungan pada data yang terkait ataupun informasi, dan audit dari ISMS pihak ketiga seperti yang dioperasikan oleh pemasok jasa IT, apakah untuk memeriksa kecukupan mereka atau untuk mengkonfirmasi bahwa kewajiban kontrak pada mereka dalam kaitannya dengan keamanan informasi. Kemudian yang ketiga itu manajemen review, termasuk yang dilakukan secara rutin sebagai bagian dari ISMS operasi untuk memeriksa segala sesuatunya tetap berada pada tempatnya, dan ad hoc audit berikut insiden keamanan informasi sebagai bagian dari analisis akar penyebab untuk menghasilkan tindakan yang korektif. Kemudian isi dalam draft
awal pada ISO 27007 menyarankan sebagai berikut. Yang pertama itu pengantar standar, lingkup, referensi normatif, syarat dan definisi, prinsip atau aturan-aturan dalam auditing umum, kegiatan audit, konferensi dan evaluasi auditor. Selanjutnya kita masuk ke studi kasus. Oke, yang pertama itu adalah tata kelola teknologi informasi menggunakan COVID 2019 pada PSI Universitas Muria Kudus. Jadi alasan dilakukan audit pada PSI Universitas Muria Kudus ini adalah untuk melihat tingkat kematangan dari pengelolaan IT di Universitas Muria Kudus ini, di mana framework yang digunakan yaitu COVID 2019, guna mengetahui kondisi tata kelola IT saat ini, yang mana diharapkan dapat menganalisis kesenjangan yang terjadi, dan tujuannya untuk meningkatkan tata kelola IT dan merumuskan rekomendasi yang bisa dilakukan selanjutnya oleh PSI UMK di masa yang akan datang. Kemudian di sini ada pun metode yang dipakai, yaitu ada metode analisis deskriptif kuantitatif dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan kejadian yang terjadi pada saat sekarang. Di sini ada juga alur tahapan penelitiannya, mulai dari identifikasi dan perumusan masalah, pengumpulan data, pemetaan domain, pengukuran metode level, analisis gap, dan rekomendasi. Di sini ada goal cascade, yang mana pertama itu pemetaan enterprise goal, kemudian dipilih mana enterprise goal yang akan digunakan, kemudian penyesuaian tujuan yang akan dipakai atau alignment goal yang akan dipakai, kemudian domain proses COVID 2019. Ini merupakan domain-domain yang dipakai untuk melakukan auditnya. Kemudian dari tabel tingkat kematangan dan analisis kesenjangan, kita bisa lihat bahwa domain APO07 skornya yaitu 1,75, sedangkan domain DSS05 skornya 1,52. Sedangkan rata-rata kesenjangan yang diperoleh itu 1,63. Hal ini menunjukkan bahwa PSI UMK perlu melakukan perbaikan tata kelola dan manajemen IT untuk mencapai tujuan organisasi atau tingkat kematangan yang diharapkan. Adapun beberapa rekomendasi dari kesenjangan yang ditemukan tadi, yang pertama yaitu organisasi perlu menetapkan ukuran dan parameter manajemen kinerja proses pengelolaan IT. Kemudian mengoptimalkan koordinasi dengan semua bidang IT, kemudian meningkatkan kemampuan IT yang potensial untuk bisnis, kemudian memperhatikan implementasi ide, inovasi dan teknologi yang digunakan, kemudian membuat laporan monitoring, kemudian mengidentifikasi secara dini potensi terjadinya ancaman dalam proses, kemudian menentukan parameter evaluasi dan monitoring, kemudian melakukan pertemuan rutin para staf IT. Jadi, kesimpulannya dari semuanya yaitu bahwa perlu perbaikan tata kelola Pusat Sistem Informasi Universitas Muria Kudus sehingga dapat diberikan beberapa rekomendasi yang sudah saya sebutkan tadi, sebagaimana standar COVID 2019 yang dapat diterapkan guna meningkatkan dan mengoptimalkan tata kelola IT yang ada. Kemudian kita masuk ke studi kasus yang kedua. Implementasi framework ITIL 3 pada aplikasi pelayanan pelanggan terpadu PT PLN Persero wilayah Kota Bumi. Alasan di audit ini untuk mengetahui apakah sistem informasi yang digunakan telah sesuai dengan
Visi dan misi tujuan perusahaan dengan menggunakan metode ITIL versi 3 yang berfokus pada domain service operation atau event management, request fulfillment, dan access management, menggunakan maturity level yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kematangan dari sistem aplikasi pelayanan pelanggan terpadu PT PLN Kota Bumi. Di sini ada alur penelitiannya, itu pertama mulai menentukan tujuan audit, mengidentifikasi sistem AP2T pada PT PLN Persero Kota Bumi, kemudian analisis tingkat kematangan atau maturity level, kemudian menguji kendali bukti yang ada dengan maturity level, kemudian menyusun laporan audit, kemudian selesai. Di sini metodenya yaitu yang pertama menggunakan metode observasi, wawancara, dan juga maturity level serta analisis SWOT. Kemudian proses-proses yang mencakup di dalamnya, yang pertama event management, incident management, problem management, request fulfillment, dan access management. Kemudian ini beberapa prosesnya. Dapat disimpulkan dari beberapa tampilan tabel ini bahwa tingkat kematangan sistem AP2T sudah didefinisikan layak sehingga didapatkan grafik di bawah ini. Gambar 2 gap analysis maturity level. Dari situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwa untuk domain proses event management adapun nilainya itu rata-ratanya 3, yang artinya itu normal, netral. Kemudian maturity level saat ini ada pada level 2. Kemudian domain proses request fulfillment rata-ratanya 4, yang artinya setuju. Kemudian maturity levelnya itu 2. Kemudian observasi analisis SWOT, IFAS, dan EFAS-nya itu berada di diagram angka 5, growth atau stability. Tidak ada perubahan profit strategi. Kemudian menggunakan ITIL versi 3 didapatkan hasil gap analysis maturity level, yaitu berada pada kesenjangan di posisi 2. Kemudian kita masuk ke studi kasus yang ketiga, yakni audit keamanan SIMAK berdasarkan ISO 27002, studi kasus FEU Note. Di sini yang saya gunakan yaitu ISO 27002. Jadi ISO 27002 dan ISO 27007 itu merupakan bagian dari ISO 27000. Jadi saya di sini menggunakan ISO 27002. Alasan dilakukannya audit ini tujuannya itu untuk mengetahui tingkat kematangan sistem informasi saat ini. Standar yang digunakan oleh SIMAK yaitu ISO atau IEC 27002/2005 dan COVID 4.1 untuk pemetaan dan penyusunan rekomendasi. Kemudian kita bisa melihat metodologi penelitiannya. Di sini ada bagannya. Kemudian ada beberapa tahapan. Yang pertama itu wawancara, kemudian kuesioner atau angket, kemudian observasi. Di sini merupakan proses pengumpulan data. Di sini beberapa contoh pertanyaan yang digunakan yaitu seperti sejauh mana isi kontrak kerja pegawai yang menyangkut tanggung jawab terhadap keamanan informasi. Sejauh mana penerapan penandatanganan perjanjian kerahasiaan dengan calon pegawai yang dilaksanakan, atau sejauh mana perjanjian kerahasiaan yang telah mempertimbangkan risiko keamanan informasi, dan lainnya. Di sini ada kerangka kerja perhitungan tingkat kematangan atau maturity level. Yang pertama itu terdapat aturan mengenai tanggung jawab informasi pada kontrak kerja pegawai. Yang kedua terdapat penandatanganan perjanjian kerahasiaan oleh seluruh pegawai yang menggunakan fasilitas pemrosesan informasi. Ini merupakan hasilnya. Di sini kita bisa lihat hasilnya. Kemudian identifikasi IT goals-nya atau tujuan IT-nya, identifikasi proses IT ini.
Di sini ada menggunakan proses pendukung IT. Ada risk management dan performance measurement. Kemudian mapping IT proses. Kemudian pengukuran tingkat kematangan atau maturity level. Dan ini merupakan maturity level SIMAK. Berdasarkan yang sudah kita lihat tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa SIMAK Fakultas Ekonomi Universitas Udayana berada pada tingkat kematangan 3 atau well-defined. Secara umum, tingkat kematangan ini dimaksudkan bahwa sudah terdapat prosedur yang standar dan telah didefinisikan secara baik. Itu saja dari saya, lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.